Terpuji nama Tuhan, sama-sama kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kami ucapkan selamat datang dan selamat beribadah buat setiap jemaat Tuhan, kekasih-kekasih Kristus. Shalom. Boleh lebih semangat lagi jemaat Tuhan. Shalom. Kasih tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar jemaat Tuhan? Tentunya luar biasa karena kita punya Allah yang luar biasa, sanggup memulihkan setiap kita. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan yang mengatakan lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain, saudara. Karena apa, saudara? Mungkin saudara hari ini datang dengan berbagai masalah, ketakutan, atau mungkin sakit penyakit. Tapi kita percaya, saudara, ketika kita datang di dalam hadirat Tuhan, ketika kita mengangkat tangan kita, mengangkat suara kita menyembah Tuhan, maka mata kita akan melihat bahwa Tuhan bekerja untuk menyembuhkan setiap kita. Katakan amin, Bapak Ibu. Kita akan melihat bahwa tangan Tuhan akan sanggup memulihkan kehidupan saya dan saudara. Yang percaya, kasih tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Maka saya ajak setiap jemaat Tuhan untuk sama-sama kita nyanyikan lagu. Kita menyembah Tuhan bukan karena saudara hafal liriknya, tapi karena kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah sanggup melakukan mujizat di dalam kehidupan kita, saudara. Maka pejamkan matamu, saudara, datang dalam hadirat Tuhan dengan ucapan syukur, dengan sukacita. Apapun yang terjadi di dalam kehidupanmu pada pagi hari ini, saudara, sadari betul bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kita. Tuhan tidak pernah membiarkan setiap kita untuk berjalan sendiri. Dia selalu ada buat setiap kita. Bahkan di saat tersulit pun, di saat sekitarmu, orang yang kau andalkan meninggalkan engkau, Dia Allah yang setia. Maka mari datang dengan ucapan syukur, dengan kerinduanmu pada pagi hari ini sama Tuhan. Katakan terima kasih kau baik Tuhan Yesus. Terima kasih kau setia. Kami angkat tangan kita sama-sama katakan, jiwaku merindukanmu, ya Allah, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang datang sama Tuhan. Katakan jiwaku merindukanmu, jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Katakan, ku bersyukur kepadamu, ku bersyukur kepadamu, semua pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Datang dalam hadirat Tuhan dengan kau sanggup. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang. Angkat tangan kita dua-dua ini berseru-seru Tuhan, katakan, ku bersyukur kepadamu, semua pengharapanku,
sumber pengharapan kami, Allah yang menjadi penolong, bahkan sumber kekuatan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Ya Allahku, tiada yang. Sama-sama kita bangkit berdiri jemaat Tuhan. Mari pandang wajah Tuhan, angkat tanganmu tinggi katakan, ku bersyukur. Apapun masalah Tuhan, bersyukur sepatu. Bahkan di dalam hadiratnya kau merasakan pertolongannya yang ajaib memulihkan kehidupanmu saudara. Ya Allahku, tiada yang seperti Tuhan. Kita kasih kepada sorak-sorai yang paling bernyanyi Tuhan. Bangkitkan imanmu katakan, bersyukur kepadamu, sumber pengharapan.
masalah kami, di tengah-tengah pergumulan kami, di tengah-tengah ancaman dan himpitan sekalipun Tuhan, kami mau tetap angkat tangan kami. Kami mau tetap angkat suara kami sembah Kau Tuhan. Karena kami percaya di saat titik terendah kami, ketika kami menyembah dan berseru kepada Tuhan, Tuhan bertindak untuk melakukan mujizat-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Sebab itu Tuhan Yesus, kami tidak mau berhenti Tuhan untuk mengangkat tangan kami menyembah nama-Mu Tuhan. Sebab pertolongan kami datang dari-Mu Tuhan. Pengharapan kami hanya Kau saja Tuhan Yesus. Haleluya. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Tuhan Kau ku sembah.
sungguh lagi melawat setiap kami. Fill me again with the power. Amin, amin. Dengan hati yang haus sama Tuhan, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Come Holy Spirit, holy in this place. I need more of you. Fill me again, Jesus. The power of your Spirit, Lord, I cry. Kita kasih tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan dari dasar hati yang terdalam. Come Holy Spirit, holy this place. I need Engkau bertahta di atas pujian umat-Mu Tuhan. Engkau melawan setiap kami, menyembuhkan yang sakit, menguatkan yang lemah, bahkan membebaskan yang terikat di dalam nama Tuhan Yesus. Di masa Tuhan Yesus kami lebih sungguh lagi mau bersorak-sorai, memuji Raja di atas segala Raja, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Sama-sama yang siap bersorak-sorai bersuka cita, kita katakan amin. Kasih tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Kasih tos kanan kirimu, salam kiri kananmu, minimal 5 orang dulu saudara. Katakan semangat bersuka cita, kita memuji Tuhan. Haleluya. Sebab kita diberikan kuasa. Pakai kuasa.
Lebih semangat lagi semua. Betapa hebat kasihnya Allah kita. Siapa namanya? Dia bernama Yesus saja semua. Betapa hebat, betapa kuat kasihnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Yang menari buat Tuhan, melambaikan tangan, kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Kita bawa orang-orang yang selamatkan Tuhan, sama-sama kita menari buat Tuhan. Boleh cepat lagi angkat Tuhan, kita menari sama-sama buat Tuhan. Hidupku telah ditebus, kuasa Tuhan terus, karena hidupku bukan milikku lagi.
Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Lebih semangat suka-sukamu, suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan, sorakan haleluya. Selamat duduk kembali dalam hadirat Tuhan, puji nama Tuhan Yesus. Kita percaya di dalam hadirat Tuhan ada sukacita, ada damai sejahtera. Amin Bapak Ibu. Baiklah, sebelum kita menerima sabda kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, sama-sama kita serta hati kita untuk memberikan persembahan yang pertama. Ada dari Bapak Ibu yang belum mendapatkan amplop persembahan, boleh angkat tangan tinggi agar para hamba Tuhan, pelayan Tuhan, para pengerja dapat membantu Bapak Ibu jemaat Tuhan. Tetap angkat tangan Bapak Ibu jemaat Tuhan agar para pengerja bisa membantu dan melayani Bapak Ibu jemaat Tuhan. Puji nama Tuhan. Sudah semua dapat amplop persembahan Bapak Ibu. Sama-sama kita bangkit berdiri. Sama-sama yang sudah mendapatkan amplop persembahan, kita angkat, kita bawa persembahan kita kepada Tuhan. Sama-sama kita berdoa. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas kebaikan dan kemurahan-Mu dan segala berkat-Mu dalam kehidupan kami. Kami menyadari semua yang kami miliki adalah milik-Mu. Kami mengakui bahwa hidup kami adalah milik-Mu. Kami mau mengembalikan sebagian berkat yang kami terima ke rumah-Mu bagi pekerjaan Tuhan. Berkatilah persembahan persepuluhan, persembahan nazar, persembahan sulung, persembahan syukur kami yang kami berikan dengan kerelaan hati. Kami menabur dengan sukacita dan percaya bahwa Engkau akan menghardik bagi kami segala roh belalang pelahap, belalang pindahan, belalang pengerit, belalang pelompat. Kami datang untuk memuliakan Tuhan dengan harta kami. Maka lumbung-lumbung kami akan diisi berkat penuh sampai melimpah-limpah. Kami percaya kepada firman-Mu dan bertindak dengan iman. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan dapat memberikan persembahan di kotak yang ada di depan. Selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati kita. Into your hand I can never give with all I am for you, Lord. You hold my world in the palm of your hand, and I am yours forever. Sama-sama katakan, Jesus, I believe in you. Jesus, I belong. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that Jesus, I believe in you. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you.
Sembah Dia, kita sembah Sang Raja. Yeshua,
solidar. Kalau panggil Yeshua, Yeshua, Yeshua. Somebody, angkat tangan somebody. Yeshua, Yeshua, Yeshua. selamanya Tuhan. Oh, forever your kingdom reigns. Kekal kerajaanmu. Yes.
Sampai selama-lamanya kerajaan-Mu kekal Tuhan. Kerajaan-Mu tidak berkesudahan. Langit dan bumi boleh lenyap, tetapi firman Tuhan tinggal tetap. Langit dan bumi boleh lenyap, tetapi kerajaan Allah tetap selama-lamanya. Kami percaya ada kerajaan Allah, ada kelepasan. Ada kerajaan Allah, ada pemulihan. Ada kerajaan Allah, ada kesembuhan. Ada kerajaan Allah, maka mujizat, tanda-tanda kuasa yang heran dan ajaib terjadi hari ini. Dalam nama Yesus, beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami percayakan kuasa-Mu. Engkau Allah tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kami mau belajar firman-Mu, ajar kami Tuhan. Didik kami dengan firman-Mu. Urapi setiap umat-Mu yang sudah hadir, setiap telinga terbuka untuk mendengar firman-Mu. Setiap hati terbuka menerima taburan benih firman Allah. Sehingga firman ini boleh tertanam dalam hati kami, bertumbuh, berakar, dan juga berbuah 100 kali lipat, dan tidak dicuri oleh si jahat. Dalam nama Yesus, setiap umat Tuhan siap diberkati dengan firman Allah. Katakan amin. Terpujilah Tuhan. Shalom semuanya, shalom. Ya memang cuaca akhir-akhir hujan ya, jadi banyak yang batuk pilek ya, jadi ada yang tidak hadir. Finger of God, iya kan? Katakan bersama saya, jari Elohim, ya. Jari Tuhan, ya, jari Elohim, ya. Finger of God. Hari ini kita akan belajar mengenai jari Allah atau jari Elohim, ya. Maka itu sudah terkasih dalam Kristus. Yang kita akan lihat next PowerPoint saya ada buat sebagai pembuka. Finger of God. Yang pertama, jari Elohim adalah otoritas ilahi dan kuasa Allah. Amin. Kalau Allah sudah begini, saudara, menunjuk, itu artinya otoritas ilahi. Amin. Saudara coba begini sekarang. Kalau saudara begini, ya, jari telunjuk, itu saudara sebagai orang percaya, saudara sedang menunjukkan iblis bahwa kuasa Allah menyertai saudara. Saudara sedang menunjukkan iblis bahwa mereka harus pergi dari kehidupan saudara. Saudara sudah menunjukkan penyihir, semua kuasa telur guna-guna, bahwa itu semua sudah berakhir. Beri tepuk tangan yang meriah-meriah kita. Karena saudara, ini adalah kuasa Allah, otoritas ilahi yang tertinggi, ya. Maka itu inilah kuasa yang kedua saya catat untuk mengalahkan iblis. Hidup orang Kristen adalah peperangan rohani. Amin, saudara. Ada begitu banyak senjata ilahi dalam Alkitab, ya kan? Saya sudah banyak belajar, saudara. Tapi ini salah satu yang hari ini saya akan ajarkan. Dan ini adalah senjata pamungkas yang luar biasa. Sebetulnya orang-orang Kristen ini berkuasa. Amin. Tapi sayang sekali kekayaan yang ada dalam firman, senjata-senjata ilahi ini banyak yang tidak dimengerti, akhirnya tidak dipakai, sehingga banyak orang Kristen yang suam-suam akhirnya malah pergi ke dukun untuk kuasa. Nah ini saudara, kalau kita menggunakan jari Allah, the finger of God, ini adalah kuasa mengalahkan iblis. Yang ketiga, ini adalah senjata rohani tertinggi. Katakan bersama saya, tertinggi untuk peperangan rohani. Amin. Karena waktu kita bilang by the finger of God, oleh kuasa jari Elohim, yang berperang bukan kita, Allah sendiri yang berperang melawan setan-setan itu. Katakan amin. Apabila Allah yang berperang, maka tidak ada kemenangan dari pihak setan, maka kemenangan ada di pihak anak-anak Tuhan. Beri tepuk tangan yang meriah-meriah kita. Allah sendiri yang akan berperang bagi kita. Katakan amin. By the finger of God. Jadi kita sungguh-sungguh mengandalkan jari Tuhan, ya. Nah ini jari ini belum pernah dipelajari, saudara. Ternyata Alkitab itu berbicara mengenai mata, berbicara mengenai lidah, berbicara mengenai hati, bahkan berbicara mengenai jari jemari, saudara. Amin. Nah, tapi kita jarang, ternyata semua yang hal-hal yang kira-kira bagi kita sepele, ternyata itu tidak sepele, saudara.
Nah, yang berikutnya saya catat yang keempat, kuasa untuk mengalahkan sihir perdukunan is by the finger of God. Jadi saudara, hari ini saya akan ajarkan doa-doanya mengalahkan dukun, sihir, ya. Ini adalah kuasa penghakiman juga yang poin kelima atas orang-orang fasik, atas kejahatan. Jadi Allah sendiri akan menghakimi mereka. Ya, maka ini adalah simbol otoritas yang tertinggi ketika kita memakai kuasa jari Elohim atau the finger of God. Ya, maka itu waktu kita harus berdoa, berperang secara peperangan rohani menggunakan the finger of God. Allah yang akan berperang bagi kita. Jadi kalau Allah yang berperang bagi kita, maka segala roh jahat, segala setan, segala iblis itu is force, dipaksa, kata bersama-sama dipaksa untuk keluar. Amin. Karena Allah yang berperang, katakan amin. It is forced to go out. Semua setan paksa untuk keluar. Because God is doing the war, bukan kita lagi. Itu dipaksa untuk keluar, maka harus keluar. Setan itu harus keluar. Karena kuasa Allah, yaitu dan juga melalui jari Tuhan itu ada api penghakiman Allah. Nah, maka itu saudara, kita akan belajar mengenai jari Tuhan. Ada beberapa. Saya akan buka dulu dalam kitab Perjanjian Lama, ya kan? Ada lengkap saudara, ada Perjanjian Lama, lalu juga ada Perjanjian Baru. Kitab Perjanjian Lama next, yaitu kita buka di dalam, this is a unique weapon, ya, senjata ajaib. Kata bersama-sama senjata ajaib. It's a unique weapon, ya. Fernando bacakan Keluaran 8 ayat 19. Keluaran 8 ayat 19. Keluaran 8 ayat 19. Lalu berkatalah para ahli itu kepada Firaun, inilah tangan Allah. Tetapi hati Firaun berkeras dan ia tidak mau mendengarkan mereka seperti yang telah difirmankan Tuhan. Oke. Makanya kenapa saya pakai bahasa Inggris, ya. Ini bahasa Indonesia sering nggak sempurna penjelasannya, ya. Lalu berkatalah para ahli ini siapa? Penyihir, dukun yang dimiliki oleh Fir'aun, magician, penyihir, dukun, pemantra. Ya, itu yang dimiliki oleh Fir'aun waktu melawan Musa, waktu melawan Harun, ya. Lalu bisa dikatakan inilah tangan Allah. Tetapi hati Fir'aun berkeras dan ia tidak mau mendengarkan mereka seperti yang telah difirmankan Tuhan. Jadi Fir'aun mengeraskan hati. Tapi kalau kita bahasa Inggris yang kita melihat di sini, the magician said to Pharaoh, kita lihat di sini, this is the finger of God. Katakan bersama-sama finger of God. Bukan tangan tapi finger. Amin. Jari. This is the finger of God. Ya, jadi jelas saudara, ya. I pray today that when people look at you and wonders in your life, they will exclaim as magicians. Jadi saudara, kalau orang melihat saudara, orang akan melihat bahwa jari Tuhan menyertai kehidupan saudara. Katakan amin. Ini jari Tuhan. This is the finger of God. We are no level. Ya, mereka tidak ada kuasa. Ya, this is the finger of God. Disitulah ada mujizat yang dilakukan. Ya, mujizatnya apa saudara? Kita akan pelajari. Mau dikatakan this is the finger of God. Mujizatnya apa? Next kita pelajari mujizatnya dalam ini disebut dengan creative miracle, ya. Kuasa sihir dikalahkan dalam Keluaran 8 16 sampai 18. Bacakan, Bro, bacakan. Kevin. Keluaran 8 16 sampai 18. Keluaran 8 ayat 16 sampai 18, demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada Harun, ulurkanlah tongkatmu dan pukulkanlah itu ke debu tanah, maka debu itu akan menjadi nyamuk di seluruh tanah Mesir. Lalu mereka berbuat demikian. Harun mengulurkan tangannya dengan tongkatnya dan memukulnya ke debu tanah, maka nyamuk-nyamuk itu hinggap pada manusia dan pada binatang. Segala debu tanah menjadi nyamuk di seluruh tanah Mesir. Para ahli itu pun membuat yang demikian juga dengan ilmu-ilmu mantranya untuk mengadakan nyamuk-nyamuk, tetapi mereka tidak dapat. Demikianlah nyamuk-nyamuk itu hingga pada manusia dan pada binatang. Iya. Jadi saudara terkasih dalam Kristus, kenapa dikatakan this is the finger of God? Ya, pada saat itu Allah suruh melakukan mujizat dengan tongkat. Tongkat itu sebagai lambang otoritas juga, ya. Katakanlah kepada Harun, ulurkan tongkatmu, pukullah ke debu tanah. Debu tanahnya kosong, tidak ada apa-apa sudah. Tiba-tiba dari debu tanah apa yang terjadi? Akan menjadi nyamuk keluar dari tanah Mesir. Lalu mereka berbuat demikian. Harun mengulurkan tangannya dengan tongkat, memukul ke debu tanah, maka nyamuk
nyamuk itu keluar dari debu tanah. Nah, ini dicoba dilakukan oleh para ahli sihir, pedukunan dengan ilmu-ilmu mantranya, tapi tidak berhasil, katakan amin. Nah, ada yang penyihir, dukun memang bisa buat mujizat, mereka memang bisa mengikut-ngikut, tapi ada batasnya, saudara. Ada amin. Ini disebut dengan creative miracle. Dari debu bisa keluar nyamuk, dari tidak ada menjadi ada. Itu kreatif. Hanya Tuhan yang sanggup melakukan, saudara. Amin. Ini dikatakan inilah jari Elohim. Amin. This is the finger of God. Ini bukan tandingan kita, dia bilang. Waktu dibuat air menjadi darah, mereka juga bisa dengan ilmu sihir mereka. Ayo, air jadi darah, gue juga bisa. Bikin warna merah, ya kan? Waktu dibuat yang lain bisa. Tapi waktu debu itu diginiin, saudara. Akhirnya apa yang terjadi? Makalah bisa keluar nyamuk dari tidak ada menjadi ada. Doa saya, saudara terkasih dalam Kristus, biarlah jari Tuhan menyertai saudara, sehingga apa yang tidak ada dalam hidup saudara akan menjadi ada. Apa yang kosong akan berisi, saudara. Mata pupil yang tidak ada akan menjadi ada. Setiap bagian tubuh yang tidak sempurna, Tuhan akan tumbuhkan yang baru. Katakan amin. Ginjal yang tidak sempurna, Tuhan berikan ginjal yang baru. Sebab Tuhan sanggup dengan creative miracle. Beri tepuk tangan yang meriah bagi kita. Bahkan Tuhan akan memberikan saudara dalam bisnis creative miracle. Katakan bersama saya, creative miracle. Nah, saudara lihat kalau ada jamu atau ada apa, ada makanan tertentu kan ada biasanya hak cipta. Nah, karena dia yang pencipta jamu itu, kurang lebih begitu, ya kan? Saudara tiba-tiba bisa dapat ide-ide dari Tuhan, sehingga produk saudara bisa laku seluruh dunia. Karena ada creative idea yang Tuhan akan berikan bagi setiap saudara. Ada amin, saudara. Creative idea. Saudara jangan membatasi kuasa Tuhan. Amin. Waktu itu saya punya kawan, saudara. Dia pendeta Tony, ya. Pendeta Tony ini kawan baik saya. Itu tua. Akhirnya saya ngobrol-ngobrol sama dia, wah saya bagi jadi suhu saya. Dan bagus ya pengalamannya, ya kan. Dia cerita sama saya, Pak Daniel, saya datang rumahnya bagus, ya kan. Wah, rumahnya bagus sekali Pak, rumahnya indah gitu kan. Nah, dia bilang, Pak Daniel, ini semua kasih karunia. Saya berapa tahun lalu tidak punya apa-apa. Saya pergi pelayanan setiap bulan ke mana itu? Ya nanti saya minggu depan mau pelayanan ke situ juga, yaitu ke Nusa Kambangan. Dengan itu pelayanan begitu memang pakai dapat duit nggak ada, saudara. Kita yang malah keluar duit kan jauh-jauh ke sana, ya. Tiap bulan dia setia pelayanan bertahun-tahun, kalau nggak salah 10 tahun pelayanan begitu. Dan akhirnya dia biasa, dia bilang, ya pokoknya buat makan saja sudah syukur, dia bilang. Tiba-tiba dia dapat ide, saudara, ya buat jamu gitu, jamu ya. Jadi apa temulawak, kunyit dan lain sebagainya. Dia create gitu kan, dia create produk. Dia buatlah 10 toples kecil-kecil, di Jemaat beli 10, lalu 20, lalu ibu-ibu promosikan jadi 100, jadi 1000, akhirnya laku, ada artis yang promosikan. Nah sekarang saudara, dia sudah punya pabrik, rumahnya itu senilai 10 miliar, dia baru beli di Puncak waktu itu pas saya datang 2-3 M, mobilnya bagus-bagus, punya gereja gedung sendiri. Saudara, kalau Tuhan bisa berikan creative miracle, sesuatu create yang dia buat, sehingga produknya saya lupa, laku seluruh Indonesia, saudara. Tuhan akan berikan creative miracle. Saudara akan punya hak cipta, produk sendiri yang dicari bangsa-bangsa. Amin, saudara. Itu creative idea, hanya buat jamu, temulawak, itu buat jantung bagus, buat apa, iya kan? Ada 10 produk dan sekarang saya lupa, nanti next saya kasih produknya. Dan dia bantu banyak pendeta, udah bawa aja barang-barang saya coba jualkan. Dan saudara, inilah disebut dengan creative miracle, dari tidak ada menjadi ada. Jari Allah adalah kuasa yang mengalahkan sihir, ya. Maka itu coba cari Mazmur 8 ayat 4, baca di situ. Mazmur 8 ayat 4, di sini saya tidak buat. Mazmur 8 ayat 4. Mazmur 8 ayat yang keempat. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan. Iya. Sekali lagi baca tuh.
Sekali lagi baca. Jika aku melihat apa? Langitmu, buatan apa? Jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau. Saudara, bulan, bintang, langit, heavens itu dibuat dengan jari jemari Allah. Amin, saudara. Bulan, bintang saja, heavens itu atau dikatakan surga dibuat dengan jari jemari Allah. Bahkan waktu manusia itu dibuat sama dari debu tanah, di-create ini hidungnya, ya dari jari Tuhan, ini matanya. Saudara, jari Tuhan kreativitas banget, bisa membuat saudara dan saya, saudara katakan amin. Dari debu tanah, sama peristiwa ini, dari debu tanah akan ada nyamuk itu, saudara. Nah, ini makanya disebut ini jari Allah. Mereka tidak bisa melakukan apa-apa, saudara. Artinya apa, saudara? Penyihir ini dikalahkan. Waktu melihat ini, saudara, penyihir ini ketakutan langsung. Ini jari Allah. This is the finger of God. Mereka berkata, ya. Maka itu saudara terkasih dalam Kristus. Next, ada beberapa poin. Ya, berarti di sini sihir dikalahkan, ya. Next. Yang pertama, victory with the finger of God. Ada kemenangan dengan jari Elohim. Katakan amin. Melihat itu, saudara, ini jari Allah. Mereka berkata, this is the finger of God. Yang pertama, saudara bisa menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada kalau ada jari Tuhan. Katakan amin. Itu yang pertama. Yang kedua, kuasa mengalahkan musuh, yaitu siapa? Penyihir, dukun, agen-agen iblis dikalahkan dengan jari Elohim. Amin, saudara. Dikalahkan, mereka mengakui lebih hebat. Yang ketiga, ini mengirim teror ilahi kepada camp musuh. You are sending terror in the camp of the enemy. Nah, saudara, itu yang terjadi waktu bangsa Israel mereka nyebrang, ya, dari Mesir, lalu mereka datang kepada bangsa-bangsa. Waktu mereka datang ke satu bangsa, ke bangsa yang lain, itu semua spread terror in the camp of the enemy. Mereka ketakutan karena apa? Tangan Tuhan, jari Elohim menyertai mereka. Saudara, ada amin. Ada teror, saudara, sehingga dukun bilang, wah, kita jangan lawan dia. Ini kuasanya luar biasa, tangan Tuhan menyertai mereka, ya. Nah, inilah sangat luar biasa. Jadi yang kelima, yang keempat, ketika kita memakai finger of God, ada kemenangan apa? Ada kuasa menghancurkan fondasi sihir, dihancurkan, katakan amin. Fondasinya dihancurkan. Mereka akan, waduh, mereka akan mengakui bahwa mereka kalah. Ini suatu kuasa yang sangat besar. Lalu yang kelima, kuasa menghancurkan kesombongan musuh. Pengira begitu gaya, mereka merasa hebat, bisa santet, bisa teluh, bisa guna-guna, bisa pelet, begitu kan? Ya, cewek yang tadinya cantik bisa suka ya sama yang modelnya, udah kan apa? Pakai pelet, tak bisa merapal mantra, ya kan? Bisa menghipnotis itu. Saudara, apa yang terjadi? Ini akan menghancurkan kesombongan penyihir ketika mereka melihat saudara, jari Tuhan menyertai saudara. Wow, mereka gak akan sombong lagi. Wah, ini jangan lawan. Ini kuasa Tuhan ada, ya kan? Ya karena ini akan membuat musuh menyerah. Mereka langsung berkata, wah, ini kita bukan lawannya. Ini jari Tuhan bisa meng-create nyamuk dari debu tanah. Ini bukan lawan kita, ya. Jadi musuhnya akan otomatis menyerah. Nah, inilah senjata yang paling mutakhir disebut dengan the finger of God. Dari awal sudah digunakan. Yang ketujuh, ini kuasa mengalahkan orang kuat, strong man, Fir'aun. Fir'aun pun kaget, saudara. Siapapun orang kuatmu, kalau ada jari Tuhan menyertai kita, orang kuat itu dikalahkan, katakan amin. Ini saudara, orang kuat, penyihir, dukun tidak akan mempan, tidak akan bertahan melawan saudara dan saya, karena jari Elohim menyertai kita. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Allah. Terror in the camp of the enemy, ya. Nah, maka itu saudara, ini jari Tuhan. Ini pertama yang terjadi di Mesir. Lalu apalagi dengan jari Allah yang Allah lakukan? Ya, next. God teaches with his finger. Dalam Keluaran 31 ayat 18. Dan Tuhan memberikan kepada Musa, setelah ia selesai berbicara dengan dia di Gunung Sinai, kedua loh hukum Allah, loh batu. Sama-sama kita baca di sini. Yang ditulisi oleh apa? Bukan ballpoint, tapi jari Allah. Amin. Ini punya makna karena jari Allah berkuasa. Yang ditulis apa? 10 perintah. Karena firman Allah berkuasa. Katakan amin. Nah, kita bisa melihat sama Ulangan 19:10. Tuhan memberikan kepadaku, kata Musa, kedua loh batu
yang ditulisi jari Allah, ditulis oleh jari Allah. Di mana ada segala firman yang diucapkan Tuhan kepadamu di gunung itu dari tengah-tengah api pada hari perkumpulan. Jadi saudara terkasih dalam Kristus, ditulis dengan jari Allah. Lalu ada api Tuhan. The word of God is fire. Firman Tuhan bagaikan api yang memurnikan hidup manusia. Katakan amin. Maka itu saudara terkasih dalam Kristus, 10 perintah Allah ditulis oleh jari Allah, the finger of God. Kata Tuhan apa? Aku datang bukan meniadakan hukum Taurat, tapi menggenapinya. Katakan amin. Tidak satu iota pun, tidak satu titik pun ditiadakan dari hukum Taurat itu. Katakan amin. Tidak bisa dibatalkan karena tertulis oleh jari Allah. Katakan amin. God's hand, God's finger, God's handwriting. Nah, saudara terkasih dalam Kristus, maka itu hukum Taurat ini sebagai acuan kehidupan umat Tuhan. Ya, kita bisa jatuh, Tuhan mau ampuni dosa kita, tapi ini sebagai acuan ya. Kita tahu dalam hukum Taurat yaitu pertama jangan menyembah berhala, jangan membuat patung ya. Lalu itulah yang awal, misalnya jangan menyembah berhala, jangan membuat patung, bisa kena kutuk 3-4 dengan generasi. Lalu yang ketiga tertulis jangan menyebut nama Tuhan Allahmu sembarangan, nama Tuhan kudus. Katakan amin. Jangan pernah kita menyebut nama Tuhan sembarangan, nama ini kudus. Yang keempat, kuduskanlah hari Sabat. Harus kita rajin beribadah satu keluarga, saudara, amin. Lalu yang berikutnya ada tertulis hormatilah ayah dan ibumu. Tertulis dari jari Tuhan. Kita semua harus hormati ayah dan ibu, amin. Lalu tertulis juga jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri dan sebagainya. Jangan juga berdusta atau mengucapkan saksi dusta. Jangan mengingini milik orang lain ya. Tapi inilah sebagai acuan hidup manusia. Sekalipun kita bisa melanggar, maka kita minta ampun dan Tuhan mau ampuni dosa kita, dan kita harus bertobat. Katakan amin. Meninggalkan dosa itu karena manusia tidak sempurna, tapi ini acuan hukum supaya oh ya kita tahu bahwa ini nggak boleh, ini nggak boleh. Bisa manusia jatuh. Hanya satu dosa yang tidak bisa diampuni adalah menghujat Roh Kudus. Amin. Yang lain masih bisa diampuni kata Tuhan Yesus ya. Nah, maka itu saudara terkasih dalam Kristus, Injil selalu berkata bertobatlah supaya engkau diselamatkan. Nah, kalau kita bertobat maka keselamatan itu pasti kita terima. Firman Tuhan adalah api yang memurnikan hidup kita ya. Jadi ini pun ditulis dengan jari Allah. Jadi ini saudara, setiap perkataan ini ditulis oleh jari Tuhan. Nah, maka itu saudara terkasih dalam Kristus, yang pertama jari Tuhan mengalahkan sihir. Yang kedua, Tuhan mengajar dengan jarinya. Katakan amin. With his finger he teach us. Itu dia tulis 10 perintah Allah itu. Yang ketiga disebut dengan jari penghakiman. Next, kita baca next. Katakan bersama saya, jari penghakiman. Finger of judgment. Nah, kita bisa lihat di sini. Dalam Daniel 5 ayat 5 sampai dengan 6, Pak Cini bacakan di situ. Daniel 5 ayat 5 sampai 6 demikian bunyinya. Pada waktu itu juga tampaklah jari-jari tangan manusia menulis pada kapur dinding istana raja. Di depan kaki dia, dan raja melihat punggung tangan yang sedang menulis itu. Lalu raja menjadi pucat dan pikiran-pikirannya menggelisahkan dia. Sendi-sendi pangkal pahanya menjadi lemas dan lututnya berantukan. Ya. Dalam kitab Daniel pasal 5 ini adalah kisah di mana raja yang bernama Belshazzar ya. Ini raja bernama Belshazzar mengadakan perjamuan pesta. Lalu dia mengundang para bangsawan, dia mengundang para raja, yaitu mabok-mabokan dengan minum anggur, ya kan? Nah, kita tahu bahwa pada zaman itu bahwa kerajaan Israel atau orang-orang Israel ditawan di Babel. Jadi ini dia adalah raja dari Babel meneruskan kerajaan Nebukadnezar ya. Jadi jelas di sini Belshazzar ini adalah raja Babel menggantikan ayahnya pada saat itu. Di zaman Nebukadnezar yaitu ditawanlah semua bangsa Israel atas izin Tuhan. Mereka mulai menyembah berhala. Nah, itu apa terjadi di bait Allah itu, semua barang-barang bait Allah dirampas dan ditaruh di dalam gudang.
Nah, waktu mereka mabuk-mabukan minum anggur, nah si Raja Belshazzar begini, dia bilang sama anak buahnya, ambil itu di gudang, ada barang-barang perkakas bait Allah, ada cawan-cawan yang terbuat dari emas murni dan juga perak murni. Nah, kita kan ada jamuan besar. Nah, biarlah raja-raja ini boleh menikmati dengan emas murni dan perak murni. Ya, jadi akhirnya mereka ini menggunakan barang kudus untuk hal-hal yang mabok-mabokan, untuk hal-hal yang najis, ya, dengan menajiskan demikian, ya. Bahkan waktu mereka minum mabok-mabokan, mereka menyembah ilah-ilah mereka, berhala itu, saudara, ya. Nah, apa yang terjadi, saudara? Disinilah ada hadirat Tuhan. Tiba-tiba waktu mereka mabuk-mabukan menggunakan perkakas itu, tiba-tiba ada hadirat Tuhan. Pada waktu itu tampil punggungnya saja, saudara. Waktu itu tampaklah jari-jari tangan manusia. Saya percaya Tuhan Yesus menulis pada kapur dinding istana raja. Tiba-tiba ditulis, saudara, di depan kaki Dian, dan raja melihat punggung tangan yang sedang menulis. Wih, saudara bayangkan, tiba-tiba sedang pesta, mereka mabuk-mabukan, tiba-tiba ada tangan tulis. Apa yang terjadi? Rajanya menjadi pucat, pikirannya penggelisakan, sendi-sendi pangkal paha menjadi lemas, lututnya berantakan, karena dia tahu bahwa dia sudah berbuat sesuatu yang salah. Karena raja, segala raja datang di tempat itu, katakan amin. Saudara, inilah satu kesalahan keangkuhan Raja Belshazzar, kesombongan yang luar biasa, sehingga dia ambillah barang-barang perkakas yang kudus untuk dibuat mabuk-mabukan dan menyembah ilah-ilah mereka. Nah, kita bisa melihat di situ, kalau kita baca terlalu panjang, ya, akhirnya kita melihat di situ, next. Orang fasik menerima penghakiman Allah. Daniel 5:25-28, Jason bacakan di situ. Daniel 5:25-28. Apa bunyi tulisan itu? Disebut dengan jari Allah yang menghakimi orang fasik. Daniel pasal 5 ayatnya ke-25 sampai dengan 28. Maka inilah tulisan yang tertulis itu. Mene, mene, tekel, ufarsin. Dan inilah makna perkataan itu. Mene, masa pemerintahan Tuanku dihitung oleh Allah dan telah diakhiri. Tekel, Tuanku ditimbang dengan neraca dan didapati terlalu ringan. Peres, kerajaan Tuanku dipecah dan diberikan kepada orang Media dan Persia. Ya. Pada saat ada jari-jari Elohim ditulis di dinding dan semua melihat. Akhirnya dipanggillah ahli-ahli sihir, ahli-ahli nujum, pemantra, ya, untuk mengartikan. Siapa yang bisa mengartikan akan diberikan emas, pakai kain ungu, diangkat sebagai orang ketiga. Tapi tidak ada yang bisa mengartikan. Sedihlah itu raja. Akhirnya kata istrinya bahwa kita punya seorang bernama Daniel yang bisa mengartikan mimpi dan penglihatan. Panggilan dia sudah ada sejak zaman papamu itu. Akhirnya dipanggillah Daniel ini untuk diartikan, ya. Apa, saudara? Yaitu tertulislah mene, mene, tekel, ufarsin. Ya, artinya apa, saudara? Dikatakan di sini, inilah makna mene, artinya masa pemerintahan Tuanku dihitung oleh Allah. Mene artinya masa pemerintahan dan telah diakhiri. Lah, selesai, saudara. Yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia, katakan amin. Iya. Saudara, Allah yang mengangkat Nebukadnezar, Allah yang mengizinkan Nebukadnezar dikirim pada saat itu mengambil bangsa Israel ditawan karena mereka berbuat dosa. Tapi waktu Nebukadnezar sombong, dia berada di atas itu di balkon, dia berkata, "Aku Nebukadnezar." Dia merasa sombong sekali bahwa ini kerajaanku. Nah, tiba-tiba ada suara dari langit, "Kerajaanmu akan berakhir, kerajaanmu beralih." 7 tahun dia hidup di hutan sampai kukunya panjang, rambutnya panjang, jadi seperti orang gila. Dan waktu dia bertobat genap 7 tahun, dia mengakui bahwa segala pemerintahan di dunia itu Allah saja yang berkuasa. Dia sanggup mengangkat, dia juga sanggup menurunkan. Katakan amin. Ini, saudara, tiba-tiba langsung, wah, ini langsung jadi penghakiman. Keluar, mene, masa pemerintahan Tuanku dihitung oleh Allah dan telah diakhiri. TK
tekel, tuanku ditimbang dengan neraca, terlalu ringan. Nah, tidak ada kebaikan sama sekali. Peres, yaitu kerajaan Persia, kerajaan tuanku dipecah belah dan akan diberikan kepada orang Media dan orang Persia. Saudara terkasih dalam Kristus, apabila musuh-musuhmu mau berbuat jahat, apabila orang-orang fasik mau berbuat jahat kepadamu, tapi jika ada jari Elohim menyertai kita, maka Tuhan sendiri akan menghakimi musuh-musuh kita. Beri tepuk tangan yang meriah-meriah itu. Kita perlu jari Elohim, katakan amin. Ini sudah, kita harus percaya bahwa tangan Tuhan, jari Tuhan menyertai kita. Inilah orang-orang jahat pada saat itu ya. Oke. Kalau sekarang dalam peperangan rohani terakhir ya, dalam next finger of healing and deliverance, Lukas 11 ayat 20. Nah, beda dengan bahasa Inggrisnya ya. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, semua terjemahannya adalah finger of God, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Nah, but if I drive out demons, I cast out demons by the finger of God, oleh jari Elohim, then the kingdom of God, kerajaan Allah sudah hadir di tengah-tengah umatnya. Katakan amin. Saudara, mengusir setan itu dengan jari Elohim. Amin. Jika aku mengusir setan, makanya kadang orang pikir kerajaan Allah itu nanti waktu kita meninggal, lalu kita akan pergi ke surga, itulah kerajaan Allah. Tidak, saudara. Di alam roh ada dua kerajaan. Kata bersama saya, dua kerajaan. Kerajaan Allah dan kerajaan iblis. Amin. Kerajaan terang dan kerajaan kegelapan. Waktu saudara memberi diri dibaptis, setelah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara adalah umat, anak-anak kerajaan Allah, dijaga malaikat-malaikat kerajaan Allah, disertai kuasa kerajaan Allah. Beri tepuk tangan yang meriah-meriah kita. Tuhan akan menjaga anak-anaknya, katakan amin. Ini perbedaan dengan yang belum percaya kepada Yesus, masih kerajaan kegelapan ya. Jadi dua kerajaan ini saling berperang. Ada para malaikat saling berperang untuk yaitu menuai jiwa-jiwa ya, untuk mengambil jiwa-jiwa bagi kerajaan masing-masing. Tapi sayang sekali banyak manusia lebih terjerat dengan kerajaan iblis ya. Nah, sudah terkasih dalam Kristus, inilah dikatakan firman Tuhan, but if I with the finger of God cast out devils, no doubt the kingdom of God is come upon you. Jika aku, kata Tuhan Yesus loh, jika aku mengusir setan dengan jari Elohim, yang pertama setan harus diusir. Katakan amin. Katakan bersama saya, setan harus diusir. Iya. Kalau orang diamkan saja, setannya akan pergi sendiri. Tidak. Setan tidak akan pernah pergi kalau tidak diusir dengan paksa, by force and by fire. Amin, saudara. Setan itu kalau sudah dia ada di dalam rumah itu, dia nggak akan pergi, dia akan menetap. Tapi kalau dia diusir dengan jari Elohim, dengan kuasa kerajaan Allah, dengan paksa, mau nggak mau dia harus pergi. Katakan amin. Ya, ada beberapa PowerPoint di sini saya buat. Next. Yang pertama, God's powerful weapon, figure of God. Setan-setan harus diusir. Peperangan rohani wajib bagi gereja. Amin. Jadi saudara kalau melihat ada teman atau sahabat atau yang masih ketika saudara doakan kerasukan, usirlah setan-setan itu. Katakan amin. Jangan tunggu pastornya, saudara pun diberi kuasa. Tanda-tanda ini menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Kuasa yang sama diberikan kepada kita semua. Katakan amin. Asal kita mau, wah ini ada terikat, usir setan. Dalam nama Yesus ada kuasa. Dalam nama Yesus, oleh kuasa jari Elohim, by the finger of God, I command you Satan out. Aku perintahkan setan pergi ya. Yang kedua, kuasa kerajaan Allah hadir, yaitu apa? Tentara malaikat Tuhan hadir. Waktu kita melakukan peperangan rohani, saudara, mungkin saudara secara fisik melihat kok cuma saya sama orang yang tidak, saudara. Itu ada banyak setan yang menyertai orang itu biasa. Satu bisa legion, bisa 10.000 setan. Dan ketika saudara sebagai anak Tuhan, ada banyak malaikat, bahkan ribuan malaikat yang menyertai kita. Katakan amin. Peperangan itu alam roh, saudara. Ada malaikat-malaikat berperang, mengikat setan-setan, ya, melepaskan para tawanan. Nah, ini disebut dengan peperangan rohani, ya. Nah, yang ketiga, kerajaan kegelapan terekspos dengan jari Elohim. Setiap pohon yang ditanam oleh iblis akan dicabut. Amin, saudara. Katakan bersama saya, setiap pohon yang ditanam oleh iblis
dalam hidupku akan tercabut. Keluar dalam nama Yesus. Saudara tidak tahu ketika keluarga saudara, nenek moyang saudara sudah taruh benih ritual di masa lampau, saudara diserahkan, dipersembahkan, ada benih, ada pohon yang membuat mereka berhasil kaya raya, tapi saudara hidupnya sial, saudara nggak berhasil, tertutup. Itu adalah sudah menjadi pohon yang besar, sehingga itu terjadi failure dalam hidup saudara. Tetapi hari ini dengan jari Elohim, semua pohon dari iblis semuanya uprooted, tercabut, dicampakkan ke laut. Beri tepuk tangan meriah ialah kita. Amin saudara. Ada pohon-pohon yang saudara tidak ngerti di alam roh sudah dilakukan nenek moyang. Kenapa kalau nenek moyangnya kaya, kok anaknya susah, anaknya tidak bisa berhasil? Oh dia kaya, dia nggak lulusan S1, S2 juga enggak, SD, tapi bisa kaya raya, apapun dikerjakan berhasil. Itu ada kuasa setan, pesugihan, telu guna-guna, anak cucu harus bayar harga. Tapi now, every tree the devil has planted in your life be uprooted in the name of Jesus by the power of the finger of God. Semua pohon yang ditanam oleh iblis, pohon penyakit, pohon penderitaan, pohon kesialan, semuanya tercabut, dicampakkan ke laut. Katakan amin. Biarlah pohon benih Tuhan yang bertumbuh dalam hidup kita. Katakan amin. Itu saudara. Ini perlu jari Elohim. Kerajaan Allah hadir membebaskan para tawanan, menyembuhkan orang-orang sakit. Itulah if I cast out demons with the finger of God. Pada saat itu orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, mereka iri sama Tuhan Yesus. Mereka tidak punya kuasa, mereka tidak bisa menyembuhkan, mereka tidak bisa mengusir setan. Lalu mereka memfitnah Tuhan Yesus. Dia mengusir setan. Orang ini pakai kuasa Baal Zebub, pakai penghulu iblis. Nah, sudah terkasih dalam Kristus, kata Tuhan apa? Jika setan saling mengusir, maka kerajaannya tidak akan bertahan. Amin. Jika setan, suatu kerajaan, jika saling mengusir, suatu rumah tangga, papa bilang mama keluar, mama bilang anak keluar, semua saling mengusir, rumah tangga itu tidak akan bertahan. Setan tidak pernah saling mengusir. Setan itu unity loh saudara. Kompak, itu ada kerajaannya. Mereka panggil teman-teman mereka. Nah, dalam pelepasan mereka ada legionnya. Nah, tapi saudara, maka itu kita tolak roh perpecahan, katakan amin. Setan saja bisa unity, ada suatu dia punya kerajaan yang terorganisir, kerajaan yang rapi terorganisir. Ada principalities, ada macam-macam dari atas sampai bawah, saudara. Nah, maka itu sudah terkasih dalam Kristus, kata Tuhan, apabila kerajaan setan saling mengusir tidak akan bertahan. Tetapi jika aku mengusir setan dengan jari Elohim dan kuasa roh Allah, sesungguhnya kerajaan Allah sudah hadir di gereja ini. Beri tepuk tangan yang meriah-meriah kita. Bagaimana kita melihat kerajaan Allah? Waktu setan-setan diusir, katakan amin. Waktu para tawanan dibebaskan, katakan amin. Itu kita bisa melihat kerajaan Allah hadir. Saya bersyukur loh, banyak yang mengalami kelepasan. Ada yang pendarahan, ada yang setelah pelepasan bisa keluar ular dari kemaluannya, yang bisa keluar belut dan macam-macam. Setelah pelepasan sudah kemana-mana. Ada juga bersaksi loh, orang India sudah kemana-mana, ya bahkan sudah ruqyah dan macam-macam. No oil nggak ada, tapi sekali datang sini pelepasan, tidak ada lagi gangguan jiwa, tidak ada lagi gangguan penyakit, mengalami damai sejahtera, telu guna-guna santet tidak berkuasa lagi, tidak ada lagi kesialan, tidak ada lagi insomnia, tidurnya nyenyak, damai sejahtera, karena kuasa Allah ada di gereja ini. Beri tepuk tangan yang meriah kita. Setan-setan harus diusir, katakan amin. Itu perintah Tuhan. Makanya yang mengalami mujizat jangan malu-malu untuk bersaksi, karena kita bersaksi untuk kemuliaan Tuhan. Amin saudara. Karena begitu banyak mujizat, kita banyak diam saja. Akhirnya apa? Di luar sana begitu banyak yang terikat, yang gak ngerti bagaimana untuk dilepasin, ya kan? Coba sebenarnya saya waktu baru tanya, bagaimana setelah pelepasan? Ada ular keluar, ada nyata loh dari ya katakanlah, ya seperti itu ya. Dia pas ke WC, masa iya keluar pak? Ada ular keluar, ada belut, ada macam-macam. Pendarahannya bisa berhenti, macam-macam sudah ya. Jadi itulah kalau kita bisa melihat ternyata setan itu bisa mengerjai pakai santet, telu guna-guna, penyihir dan sebagainya. Maka kita perlu jari Elohim ya.
Kerajaan Allah hadir membebaskan para tawanan, menyembuhkan yang sakit. Kerajaan Allah hadir membongkar pekerjaan iblis, tipu dayanya, menghancurkan pekerjaan iblis. Apa pekerjaan iblis? Satu, mencuri, membunuh, dan membinasakan. Itu pekerjaan iblis. Mencuri kebahagiaan kita, membunuh karakter kita, supaya kita tidak dekat dengan Tuhan, supaya kita gampang kecewa. Akhirnya dibinasakan ketika orang kecewa. Saudara, hidup kita tidak boleh kecewa, katakan amin. Orang gampang kecewa, ya kan? Wah, ini temanku begini, ini begini, saudaraku begini, anakku begini. Nah, ya kan? Aku sesama orang Kristen, ini orang Kristen begini. Saudara, saya, bapak ibu orang apa? Orang Kristen juga kan? Iya. Nah, kenapa kalau orang Kristen begitu? Aduh, saudara. Kadang-kadang mulutnya ngomong nggak ngerti, saudara. Saudara, kalau kekecewaan itu terluka, itu bahaya, saudara. Dan terluka makin lebar, setan pendarahan makin masuk, Baal Zebub. Jangan sampai hatimu terluka, katakan amin. Harus saling mengampuni, amin. Saya bilang kadang-kadang, ternyata bukan gereja ini. Kok bisa? Ya Pak, saya bantu-bantu. Tapi ternyata dia lupa lah, beginilah. Kalau kita bantu, kata Tuhan, tangan kanan beri, tangan kiri nggak boleh kasih tahu. Amin. Dia cerita, saya bantu si Asubi, Pak, ngapain lo kasih tahu saya? Kalau tangan kanan beri, kata Tuhan Yesus, tangan kiri saja nggak boleh tahu. Praktekkan firman itu, saudara, katakan amin. Tampar pipi kanan, berikan apa? Praktekkan itu. Saya disakiti, itu artinya apa? Itu kan secara firman itu kan seperti begitu. Tampar bukan berarti kita tampar. Artinya apa? Jika kita disakiti, kita tidak membalas. Amin. Bukan berarti tampar, enggak. Artinya apabila kita disakiti, kita doakan mereka, katakan amin. Kita ampuni mereka, amin. Kita tidak balas. Hidup kita harus menjadi berkat. Yang terakhir, jari Yesus, jari juru selamat, menyelamatkan. Kita selesaikan. The finger of salvation. Yohanes 8 ayat 6, satu ayat saja. Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Sama-sama kita baca 3, 2, 1. Tetapi Yesus apa? Membentuk, lalu apa? Menulis dengan apa? Saudara, saya percaya kalau Tuhan Yesus mau, dia bisa ambil pena, dia bisa ambil stick untuk menulis, iya kan? Tapi dia memilih untuk menulis dengan jarinya. Amin. Dia memilih untuk menulis dengan jarinya. Dia bisa kan pakai stick. Nah, tidak kotorilah tangan itu, pakai bolpen, enggak, dia tulis dengan jarinya, karena itu profetik. Saya percaya, saudara, ya. Dan disinilah kita tahu bahwa di sini tertangkap basah kisah seorang wanita berzina. Ditangkap basah, Tuhan kami tangkap basah ini, dia berzina kan? Ada. Kami lihat bukti-buktinya. Nah ini, hukum Musa, raja mati pokoknya. Nah itu sudah sentence death. Upah dosa adalah Saudara, kalau tidak ada Yesus, kalau tidak ada jari Yesus di situ, wanita itu tidak selamat, saudara. Yesus ngomong banyak nggak, saya mau tanya? Dia cuma membungkuk dan dia menulis dengan apa? Jarinya. Dia mau kasih tahu otoritas yang ada di jari Yesus. Amin. Yang dia tulis, saya percaya 10 perintah Allah. Lalu dia bangun, cuma dia bilang begini. Yang tidak berdosa, lempar batu pertama. Semua baca, kena loh. Yang keempat, kuduskan hari Sabat. Saya nggak rajin ke gereja nih. Kena lagi ya, bos, hormati ayah dan ibumu. Saya sudah lama gak telepon mami papi, ya kan? Satu lagi kena, ya kan? Mungkin, nah, saudara jangan membunuh, kata Tuhan, ya kan? Berkata menghujat sesama manusia, berkata raka atau berkata jahil, itu sama dengan dosa membunuh, bisa lempar ke neraka. Wah, saya juga sudah jatuh dalam dosa itu. Lalu jangan berzina, saya nggak berzina, tapi melihat mengingini sudah berzina dalam hati. Semuanya adalah orang berdosa. Amin. Maka saya kadang-kadang kalau orang bilang, itu orang Kristen begitu, ibu orang apa? Ibu bapak orang apa? Kristen. Ya sudah. Apakah kita tidak berdosa? Apakah kita nggak bersalah? Termasuk orang Farisi, termasuk ahli Taurat, tidak ada yang berani melempar batu, karena ada jari juru selamat.
Dia ada di situ menyelamatkan wanita ini dari kematian. Dia ada di situ menyelamatkan dan mengampuni dosanya. Dosamu sudah diampuni. Beri tepuk tangan yang meriah. Dia Tuhan yang mengampuni dosa. Katakan amin. Maka hari ini kita harus ambil keputusan mengampuni sesama kita. Katakan amin. Amin saudara. Tidak ada yang sempurna. Dosamu sudah diampuni. Biar kita ampuni kesalahan orang lain. Kita ampuni pelanggaran orang. Jangan buat dosa lagi. Dosamu sudah diampuni. Nah inilah saudara, kita bisa melihat jari juru selamat yang menyelamatkan. Dan saya percaya dengan jari Tuhan ada perkara-perkara yang dahsyat terjadi dalam hidup kita. Haleluya. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Allah. Sekali lagi kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Kita sudah mendengarkan berapa firman Tuhan, sama-sama kita akan memberikan persembahan yang kedua kembali Bapak Ibu jemaat Tuhan. Tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur, kami berterima kasih buat firman-Mu yang telah disampaikan pada siang hari ini. Tuhan, ajar kami bukan saja cakap dan benar, tapi mampukan setiap kami juga untuk cakap dan melakukan setiap aspek firman-Mu di dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu, gembala kami yang menyampaikan kepada firman Tuhan, agar bersama dengan keluarga besar berkati sehat selalu dalam setiap usaha, pekerjaan, bisnis, pelayanan yang Tuhan buat berhasil. Maka kembali kami rindu untuk memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Sucikan, kuduskan setiap persembahan kami, berkati setiap jemaat Tuhan, apapun yang mereka kerjakan, bisnis usaha mereka, Tuhan buat berhasil. Dan ucapan syukur dengan sukacita kami memberi persembahan kami. Haleluya. Sama-sama siap memberi, kita katakan amin. Persembahan boleh dijalankan. Selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sambil persembahan dijalankan, ada dari Bapak Ibu jemaat Tuhan yang baru pertama kali hadir beribadah datang di GBI LTC Glodok. Boleh angkat tangan Bapak Ibu jemaat Tuhan. Puji nama Tuhan. Tetap angkat tangan tinggi-tinggi saudara. Kami menyapa, selamat datang Bapak Ibu. Selamat beribadah, senang sekali bisa menjadi bagian keluarga besar dari GBI LTC Glodok. Bapak Ibu jemaat Tuhan, terus setia, ajak keluarga, teman-teman, sahabat untuk sama-sama kita menikmati hadirat Tuhan, bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Dan juga kami mengundang setiap jemaat Tuhan untuk tetap terus setia beribadah dalam ibadah hari Minggu, ibadah raya dan pemuda, disertai dengan ibadah sekolah minggu diadakan pada pukul 10 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Dan kami informasikan kepada jemaat Tuhan bahwa ibadah hari Kamis kembali diadakan pada tanggal 18 Januari 2024 setiap hari Kamis, disertai dengan doa kesembuhan ilahi dan pelepasan kutuk, diadakan pada pukul 6:30 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan kami informasikan bagi setiap jemaat Tuhan yang membutuhkan doa, memerlukan informasi pelayanan diakonia, konseling, pelepasan dan pemulihan, dapat menghubungi Sekretariat Gereja GBI LTC Glodok. Saudara bisa catat nomor WhatsApp-nya di nomor 0859 450955577. Dan juga bagi setiap Bapak Ibu jemaat Tuhan yang memerlukan doa secara khusus, doa konseling, pelepasan dan pemulihan, di sesi yang kedua saudara bisa menghubungi Ibu Deborah atau Ibu Elizabeth. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sama-sama kita sekali kita masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Ada dari Bapak Ibu jemaat Tuhan yang belum mendapatkan hostia dan anggur, boleh angkat tangan Bapak Ibu jemaat Tuhan. Puji nama Tuhan. Sama-sama kita bangkit berdiri jemaat Tuhan. Kita angkat tangan kita doa. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, dan kudus-Mu mengikutiku. Kasih-Mu hidupku, sungguh besar
kita masuk perjamuan kudus, firman Tuhan dalam Injil Lukas pasal 22 ayat 19 sampai dengan 20. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada mereka, katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga dibuatnya dengan cawan. Sesudah makan ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Kata Tuhan, ketika kau makan ini, ingatlah aku, katakan amin. Ingat penderitaan Yesus. Dia menderita, disalibkan, ditombak, ditikam, berdarah-darah. Tapi dia masih bisa mengucap, Bapa ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Amin. Mari kita sebagai anak-anak Tuhan selalu belajar mengampuni. Angkat roti, kita akan berdoa sama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti hidup yang turun dari kerajaan surga. Inilah tubuh Kristus. Kami percaya sesuai firman Tuhan, barang siapa memakan tubuh Kristus yang pertama, kami menerima hidup kekal dalam kerajaan Allah. Yang kedua, kami percaya Tuhan Yesus, kami akan dibangkitkan pada akhir zaman, dan Kau akan datang kembali menjemput kami semua, umat pilihan-Mu. Tidak ada yang terhilang, tidak ada yang tertinggal. Semuanya masuk dalam pengangkatan, semuanya masuk pesta perjamuan kawin anak domba. Kami tolak resesi, kami tolak masa kesukaran, kami tolak bencana celaka. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Kristus, kami makan. Mari angkat cawan. Dalam nama Tuhan Yesus, cawan ini adalah darah Yesus Kristus sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Darah anak domba Allah ditumpahkan, dicurahkan di atas kayu salib untuk pengampunan dosa untuk seluruh umat Tuhan. Kami percaya oleh darah Yesus segala dosa kami diampuni, kesalahan, pelanggaran kami tidak diperhitungkan lagi. Oleh darah Yesus kami disucikan, dikuduskan, dihapuskan segala dosa kami. Oleh darah Yesus kami termeterai anak kerajaan Allah. Oleh darah Yesus kami dibenarkan menerima pendamaian dengan Allah. Doa-doa kami didengar, dijawab, dikabulkan. Kami sudah ditebus dari kutuk maut, sakit penyakit, segala penderitaan. Oleh pilur-pilurnya kami sembuh dari ujung kepala sampai ujung kaki. Penyakitku sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Yesus Kristus kami minum. Terima kasih Tuhan, tubuh dan darah-Mu mengingatkan kami pengorbanan Engkau yang mulia di atas kayu salib. Kami bersyukur Tuhan atas kasih. Kami doa Tuhan bagi bangsa kami Indonesia. Berkati bangsa kami hidup dalam kemakmuran, hidup dalam kesejahteraan. Tahun 2024 biarlah menjadi tahun mujizat, penuai jiwa-jiwa di gereja. Berkati Tuhan Indonesia damai. Kami doa
bulan depan pemilu yang damai, pemilihan presiden damai. Kami tolak segala kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh perpecahan kami tolak dalam nama Yesus. Segala kecurangan kami tolak dalam nama Yesus. Agar pemilu yang jujur, dan kami doa presiden yang Tuhan pilih terbaik bagi Indonesia. Siapapun yang menjadi presiden, biarlah Tuhan yang memimpinnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami doa Tuhan, biarlah umat-Mu selalu hidup dalam damai sejahtera. Indonesia Pancasila, saling menghormati satu dengan yang lain, saling mengasihi. Kami doa buat pot minyak urapan. Dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah pot-pot minyak urapan sesuai firman Tuhan. Tercatat dalam Hakim-Hakim 9:8-9, minyak zaitun muliakan Allah dan manusia. Manusia mulia diberkati, sehat, sempurna. Manusia mulia dijaga malaikat-malaikat Tuhan. Tertulis juga Markus 6:13, 12 rasul membawa minyak urapan, mengusir setan-setan, menyembuhkan orang-orang sakit. Inilah pot-pot minyak urapan sesuai firman Tuhan. Jangan tidak ada minyak di atas kepalamu. Kami diurapi sebagai tanda melebihi teman-teman sekutu kami. Terima kasih Tuhan, pengurapan ini akan menyertai kami, mengajarkan kami segala sesuatu. Sebelum kita akhiri, kita masuk dalam doa deklarasi peperangan rohani. Yang pertama, dalam nama Tuhan Yesus, oleh kuasa jari Elohim dan roh Elohim, segala senjata kuasa kegelapan dilucuti, dihancurkan, tidak berdaya, tumpul serta berbalik kepada pengirim. Dalam nama Tuhan Yesus, oleh kuasa jari Elohim dan roh Elohim, segala roh-roh jahat, roh pencuri berkat, roh penghalang berkat, kerajaan iblis, kami perintahkan keluar dari kehidupan kami dengan paksa dan api penghakiman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, oleh kuasa jari Elohim dan roh Elohim, kami menerima kesembuhan, berkat-berkat melimpah, dan ide kreativitas dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, oleh kuasa jari Elohim dan roh Elohim, segala kuasa sihir, tenung, guna-guna, santet, mantra, fudu, kutukan, pelet, ilmu hitam, dipatahkan, dihancurkan, dibakar oleh api Tuhan yang menghanguskan. Dalam nama Tuhan Yesus, oleh kuasa jari Elohim dan roh Elohim, semua agen-agen iblis, penyihir, dukun-dukun, satanis, okultis, orang-orang kuat dikalahkan, dibungkam, dibuat menyerah dengan paksa dan oleh api Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, oleh kuasa jari Elohim dan roh Elohim, segala rancangan orang-orang fasik, orang-orang jahat digagalkan, dihakimi oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, oleh kuasa jari Elohim dan roh Elohim, segala roh pemantau, mata jahat, lidah jahat dikibaskan ke dalam api Tuhan yang menghanguskan. Dalam nama Tuhan Yesus, semua roh penghalang, batu penghalang atas mujizat kami, atas terobosan kami, atas keberhasilan kami, disingkirkan roh-roh penghalang oleh jari Elohim dan kerajaan Elohim. Dalam nama Tuhan Yesus, oleh jari Elohim dan roh Elohim, segala roh yang membuat stagnasi, delay, penundaan, keterpurukan, keterbatasan, perpecahan, disingkirkan dengan paksa dan api Tuhan. Yang terakhir, jari Elohim hadir di gereja kami, menunjuk, menentang para lawan kami. Dengan kuasa kerajaan Elohim terjadi penuaian raya, multiplikasi jiwa-jiwa,
multiplikasi, berkat, tanda-tanda, keajaiban, mujizat-mujizat, kesembuhan, kelepasan, amanat agung terlaksana sampai Tuhan Yesus datang kembali. Beri tepuk tangan bagi Allah kita. Terima kasih Tuhan. Kami percaya setiap doa penuh kuasa dan kami imani karena firman-Mu berkata, apapun yang kamu doakan dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Doa itu tidak sia-sia, doa itu penuh kuasa dan Allah menjawab doa. Tuhan, terima kasih, berkati jemaat-Mu, berkati Tuhan yang bekerja, buat pekerjaan mereka berhasil, yang punya usaha, berkati Tuhan, menerima kemurahan Allah di setiap sisi kehidupan mereka. Berkati Tuhan setiap rumah tangga hidup damai, hidup penuh sukacita, saling mengasihi, saling mengampuni. Anak-anak hormat orang tua, anak-anak pandai cerdas diberkati. Kami akan mengakhiri dengan doa berkat. Angkatlah tanganmu ke surga. Terimalah berkat Juru Selamatmu, Elohimmu, Yesus Kristus Tuhan, memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan shalom, damai, sejahtera kepadamu. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberikan kasih karunia kepadamu. Diberkati pintu rumahmu, diberkati keluar masukmu, diberkati lumbung-lumbungmu, roti adonan, buah kandungan, anak cucumu diberkati Tuhan. Sekarang pulanglah, terimalah berkat. Bapa di surga memberkati saudara. Cinta kasih Tuhan Yesus, persekutuan Roh Kudus menyertai kami semua. Sampai Maranatha, Tuhan datang menjemput kami semua di awan kemuliaannya. Haleluya. Semuanya katakan amin. Kiranya Engkau memberkati, melimpah